Eka Nurfadila dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahapan glikolisis ada 10 tahapan, yaitu pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim hektokinase. Pada tahapan ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Pada tahapan kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfohektosa isomerase. Selanjutnya, tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-bifosat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosforuktorkinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, pada tahap 4, 6-bifosat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliseride 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Pada tahap kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehyde 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehyde 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Selanjutnya, pada tahap 6, gliserildehyde 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3-bifosgliserat dengan bantuan enzim gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Pada tahap ke-7, 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, pada tahap ke-8, 3-fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Tahap ke-9, 2-fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfofenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap terakhir, fosfolenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase. Dalam tahapan ini juga dihasilkan ATP. Sekian itulah tahapan-tahapan proses glikolisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akontinase yang mengandung V2+. Tahap ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Selanjutnya pada tahap 4 terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahap kelima, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP.
sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Selanjutnya tahap 6. Pada tahap ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian, pada tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dan selanjutnya tahap terakhir, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Pada tahapan transfer elektron mempunyai 9 tahapan. Yang pertama adalah NADH akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antara membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NADH+. Selanjutnya, tahapan kedua adalah elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Tahapan ketiga kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Selanjutnya tahapan keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Tahapan kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian tahap ke-6, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Tahap ke-7, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Tahap ke-8, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Tahap terakhir dari proses transport elektron adalah proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis.